Kembali lagi di channel Excellent Komputer ya. Kali ini kita akan memberikan tutorial ya bagaimana menggunakan wireless projector ya. Ini muncul banyak sekali permasalahan ya ketika beberapa yang sudah membeli proyektor Epson yang menggunakan tipe wireless ya. Ternyata mereka tidak langsung bisa menggunakannya ya. Karena apa? Karena ini membutuhkan alat tambahan ya, alat tambahan lain untuk bisa connect atau untuk bisa bekerja dengan baik ya. Jadi di banyak tipe proyektor Epson itu memang sudah ada tanda untuk wirelessnya ya. Cuma ini membutuhkan alat tambahan tadi. Jadi di spesifikasinya pun di situsnya Epson ataupun di kardusnya itu memang tertulis wirelessnya itu opsional, artinya membutuhkan alat tambahan ya. Alat tambahan itu apa? Nah, kita akan juga mereviewnya, atau kita nanti akan coba sama-sama kita praktekkan bagaimana mengkonekkannya ya. Alat itu namanya adalah LPAP ya, atau wireless LAN unit. Spesifikasinya ini dia LPAP 10 ya. Di Epson sendiri sudah ada LPAP 11 ya, ataupun yang sebelumnya juga ada LPAP yang 9 ya. Kita akan coba buka aja. Di dalamnya ada apa aja? Jadi ini pembeliannya terpisah ya, tidak di dalam unit Epson proyektor ini. Tentunya ya seperti ini, ada unitnya sendiri LPAP 10 ya. Kemudian ada beberapa kartu-kartu ya, termasuk juga buku petunjuknya. Buku petunjuknya sendiri ada banyak sekali bahasa di sini ya. Kita buka aja. Ya, bentuknya kecil ya, seperti USB flash disk ya. USB flash disk kecil segini ya, dengan konektor USB tipe A yang male ya. Ini nanti yang terhubung untuk ke proyektor Epson-nya yang sudah support wirelessnya, itu nanti masuk di yang ada gambar wireless dan USB, ada tulisan USB A. Banyak sekali support ya, di hampir semua ya, semua dari Epson yang ada wirelessnya support dengan LPAP 10 ini. Untuk spesifikasi yang support dengan LPAP 10 ini nanti akan kita deskripsikan juga di bagian deskripsi video kami ya. Kemudian ini tinggal colokan aja ya di bagian USB ini. Jadi seperti itu. Ini tidak perlu daya tambahan ya, jadi dayanya langsung menggunakan daya yang ada dari USB sendiri, jadi langsung built-in dayanya. Mungkin ada solusi yang lain untuk menggunakan WiFi proyektor juga ya, tapi menggunakan misalkan Chromecast ya. Tapi kalau Chromecast itu koneknya bukan ke USB, dia koneknya ke konektor HDMI. Biasanya sih ada colokan adaptor untuk USB tipe micro ya, micro USB yang harus ke adaptor 5 volt. Kalau ini enggak, jadi langsung disuplai dayanya oleh proyektor itu sendiri melalui USB. Spesifikasi yang akan kita pakai dalam tutorial ini untuk Epson proyektornya adalah tipe EBX400. Tentunya sudah support dengan USB WiFi LAN unit ya, sudah supportnya. Ya, kita masuk ke bagian yang pertama adalah setting terlebih dahulu wireless ya yang ada di Epson proyektor Epson-nya. Baru setelah itu
kita baru bisa menggunakan proyektor ini dengan optimal. Ya, kita harus men-setting. Antara lain yang nanti akan disetting adalah di sini ada dua mode sebenarnya. Ya, yang pertama wirelessnya itu nanti akan kita gunakan sebagai access point. Yang kedua, dengan mode lanjutan nanti bisa wirelessnya ini kita gunakan sebagai wireless client untuk connect ke wireless access point yang ada di misalkan di ruangan sekitar sini. Ya, jadi yang pertama ini sebagai wireless access point, yang kedua ini sebagai wireless client. Pertama-tama untuk men-settingnya kita masuk ke menu. Nah, dengan cara klik menu ya di opsinya. Kemudian di bagian bawah jaringan. Ya, kemudian kita kalau daya nirkabel ini otomatis ya standarnya LAN karena dayanya otomatis langsung dari USB-nya. Untuk info itu info jaringan ketika nanti sudah selesai di setting akan tampil di situ, tapi kita fokus saja di menu konfigurasi jaringan. Kita klik. Nah, dari awal dari pengetahuan ada yang pertama pengetahuan dasar ya. Ada nama proyektor, ada password remote. Nama proyektor itu berarti digunakan untuk nanti mengedit namanya ya. Nah, kita coba aja masuk ke pengaturan dasar, nama proyektor. Nah, nama proyektor standarnya ini ternyata EBCD B6E3. Kita bisa menggantinya ya menggunakan nama yang sudah disesuaikan. Contohnya kita akan edit menjadi, coba kita hapus semuanya dulu aja. Kita edit menjadi display protector excellent sizing aja DP-EXC ini ya. Oke, kalau sudah finish. Nah, untuk nama bebas ya. Nama bebas, mau nama apapun juga bisa ya. Kemudian ada password remote ya, dari ini opsional aja sih ketika nanti menggunakan remote, jadi harus menggunakan password ya. Kalau ini kita lewati aja. Nah, ini juga ada password control web, jadi ketika nanti baik itu ya tadi saya sudah bilang bisa dua mode, bisa mode access point atau maupun mode client. Nah, itu si wirelessnya Epson ini akan punya IP address sendiri. Ya, jadi kita bisa mengontrol proyektor Epson ini lewat web browser ya, web browser, baik itu menggunakan Chrome, Firefox atau dan lain-lain, kita bisa mengontrolnya di situ. Nah, di sini ada proteksi untuk password kontrol webnya. Coba kita isi aja ya. Kalau standarnya sih admin ya, standar dari password kontrol web adalah ini ada 5 karakter, itu admin ya. Kita ubah aja dulu ya. Saya akan coba ganti passwordnya menjadi huruf besar semua ya, huruf besar semua admin.
Oke, pengetahuan yang selanjutnya adalah sandi moderator. Jadi wireless LAN adapter ini ya, untuk yang Epson di softwarenya sendiri nanti yang akan kita praktekkan itu support untuk sampai 4 tampilan device yang berbeda ya. Jadi peran moderator di sini sangat opsional sebenarnya, cuma ini sangat membantu ketika nanti mengatur siapa yang tampil ataupun device mana yang akan ditampilkan dalam layar proyektor ini ya. Bisa tampil 1, bisa tampil 2, bisa tampil 3, bisa sampai tampil 4 dalam layar yang sama, yaitu nanti yang mengatur itu adalah moderator. Jadi saran saya dikasih sandi, karena kalau nggak dikasih sandi nanti semua orang bisa menjadi moderator. Dia hanya yang tahu saja yang bisa menjadi moderator. Oke, kita masuk aja ke menu sandi moderator. Sandinya ini bentuknya adalah pin ya, terdiri dari 4 karakter dan semuanya angka. Kita buat sandi yang mudah aja. Contohnya kita akan buat sandinya adalah 1 1 1 1 1 4 kali ya. 1 1 1 1. Kalau sudah kita finish. Oke, kita sandi sudah. Kemudian ada settingan untuk kata kunci proyektor ya. Kata kunci proyektor ini sangat berguna sebenarnya. Defaultnya sih memang tidak aktif ya. Jadi kalau tidak aktif itu artinya nanti nggak ada atau tidak ada kode autentikasi yang tampil. Jadi ketika nanti misalkan kata kunci proyektor ini aktif, itu akan selalu ada kode acak ya, yang setiap menit atau setiap jam nanti akan berubah ya. Kodenya itu bentuknya angka 4 digit ya, yang akan tampil di layar proyektor ini. Jadi ketika nanti ada yang misalkan di luar ruangan dari presentasi ini atau ruangan proyektor ini yang kemudian connect, kalau misalkan tidak diproteksi dengan kata kunci proyektor ini, nanti bisa langsung ikut presentasi. Jadi itu untuk menghindari seseorang yang di luar ruangan proyektor ini untuk bisa masuk menggunakan jaringan wireless atau menampilkan layarnya. Jadi khusus hanya yang bisa melihat pada kata kunci proyektor ini yang bisa menggunakannya nanti. Dalam arti ya, yang di dalam ruangan ini atau yang dalam ruangan proyektor ini nanti yang bisa menggunakannya. Kemudian tampilkan kata kunci. Nah, ini sama aja dengan yang tadi ya. Kalau tadi ada settingan kata kunci proyektor aktif, yang kedua juga tampilkan kata kuncinya harus aktif juga. Jadi keduanya harus aktif. Kemudian yang paling bawah itu opsional aja. Jadi standarnya memang ini untuk menampilkan info dari wireless LAN proyektor ini. Ya, defaultnya adalah akan tampil teks dan kode QR. Ya, kita juga bisa menampilkan cuma teks saja. Kali ini kita akan menggunakan settingan default aja. Nanti yang tampil di proyektor ketika ingin mencoba masuk adalah teks dan kode QR. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi dasar. Kita akan mencoba masuk ke konfigurasi. Coba kita masuk ke LAN nirkabel. Nah, di LAN nirkabel ini ada metode koneksi. Nah, metode koneksi inilah nanti yang kita bisa untuk menyeting wireless LAN proyektor ini ya. Nanti itu menggunakan mode access point atau menggunakan mode wireless client ya. Bedanya tadi kalau access point berarti ini jadi pusat, nanti akan tampil SSID nya ya, tampil nama wifi nya ketika di menggunakan laptop atau menggunakan itu. Tapi kalau menggunakan wireless client berarti nanti connect-nya adalah ibaratnya ini ya,
proyektor ini harus dikonekkan ke wireless lokal. Ya, nanti device yang ingin masuk ke sini ya harus connect semuanya ke WiFi lokalnya. Nah, kita pertama menggunakan model cepat dulu aja. Ya, kalau kita buka kan ada lanjutannya. Tuh. Nah, pengamannya standar aja, WPA2 PSK. Kemudian kita beri password untuk sebenarnya opsional sih, mau dikasih password atau open. Kalau ini ya open ya, nggak ada passwordnya ya. Jadi semuanya bisa langsung connect tanpa password. Kemudian ini channelnya, nah, kita bisa pilih channel 1, 6 atau 11. Itu sebenarnya opsional aja. Untuk biasanya kalau wireless itu untuk menghindari interferensi bisa menggunakan channel yang berbeda dengan WiFi yang di sekitar. Kita mulai yang standar aja 11. Tampilkan SSID aktif, tampilkan alamat IP juga aktif. Ya sudah, ini sudah selesai kita menggunakan metode koneksi cepat. Kemudian yang lain sudah ada. Reset untuk mereset jaringan ya seperti yang tadi awal. Kalau sudah selesai tinggal klik setup selesai, tinggal klik ya. Nah ini sudah selesai, kita tinggal masuk ke halaman home lagi.